perdagangan internasional ini bukan hanya ekspor tapi juga impor. Memang hari ini adalah siapa yang menguasai rantai pasok global, disitulah dia yang menguasai hegemoni politik itu. Kalau kita melihat ke ekspor, itu sekali lagi tergantung negara tujuan. Sampai akhirnya Trump mengatakan saya naikin nih tarifnya gitu kan. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan seorang sahabat, teman lama yang beberapa tahun belakangan ini mengkaji soal hukum perdagangan internasional. Nah, beliau ini S1-nya hukum di UNSU, Universitas Sudirman di Purwokerto, kemudian S2-nya Hukum Perdagangan Internasional di UI. Beliau adalah lulusan terbaik cum laude pada waktu 2021. Nah, kemudian beliau sekarang itu ongoing Master of Business Administration di bidang digital business EU Business School. Nah, beliau ini adalah Elisa Sugito, SHMH. Bentar lagi ditambah MBA. Oke, apa kabar Mbak? Oh baik, seneng banget nih bisa kesini ke podcastnya Jus. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas nyambangi kita ya. Iya, udah lama nggak ketemu sih, tapi tambah segar aja. Oh iya, itu juga. Ya. Nah, jadi Mbak Elisa ini selain memang fokus di kajian hukum perdagangan internasional, juga selaku lawyer perdagangan hukum internasional dan sampai sekarang masih aktif. Jadi sangat tepat ketika hari ini kita mengundang Mbak Elisa sebagai narasumber, apalagi kita sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari Ekopol, ekonomi politik global, yang kemudian di mana ada kejadian gejolak politik pasti itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global dan pastinya berdampak ke Indonesia. Betul. Nah, kira-kira gimana nih kondisi ekonomi global internasional hari ini? Wah, kayaknya lagi kacau ya Pak. Kacau. Iya. Bagaimana Amerika sampai sekarang masih berunding dengan Iran, ya kan? Terus 20% pasokan energi lagi tersandra di sana, gitu kan? Jadi gonjang-ganjing bisa jadi meningkatkan kenaikan harga logistik kita kan, seperti itu. Tapi overall kalau misalnya kita lihat dalam negeri kita mungkin fundamentalnya agak stabil lah. Berarti benar apa yang dikatakan Presiden Prabowo bahwa kita secara ketahanan produksi domestik ekonomi nasional itu masih stabil-stabil aja ya? Iya, kalau kita lihat secara fundamentalnya itu masih stabil seperti itu. Karena kita bisa lihat bahwa penopang kita sekitar 60% itu kan adalah ekonomi kerakyatannya gitu. Ekonomi kerakyatan. Betul. Ekonomi kerakyatan itu berarti ini lebih kepada kerangka sosialisme demokratik yang kemudian diimplementasikan dalam program-program pemerintahan hari ini. Betul sekali. Jadi apalagi sekarang juga lagi digenjot bagaimana Agrinas ini koperasi. Kita nunggu. Sebenarnya kita menunggu adalah gini, apakah dengan gaya top down gitu pemerintah membuat koperasi melalui Agrinas ini benar-benar berjalan atau tidak, karena banyak banget yang meragukan bahwa ini hanyalah program keinginan presiden gitu. Apakah ini akan ada multiplier efeknya ketika ada koperasi merah putih di setiap desa? Kita tunggu gitu. Nah, artinya memang salah satu yang bisa menjawab terkait dengan kondisi ekonomi global hari ini, terkait ketahanan ekonomi nasional kita, ya program kayak misalnya Koperasi Merah Putih yang kemudian sampai ke desa dan bagaimana sirkulasi perekonomian yang dibangun oleh KMP itu. Iya, namun juga bukan cuma Koperasi Merah Putih, tapi banyak hal. Tentunya kita juga lihat neraca ekspor kita juga lumayan signifikan gitu, nggak defisit. Dan kalau bisa kita lihat, kalau kita bandingkan Indonesia, neraca ekspor Indonesia dengan Amerika gitu ya, kayaknya Indonesia lebih tinggi ekspornya dibanding Amerika ke Indonesia seperti itu. Jadi ini ibaratnya kita dapat neraca perdagangan yang surplus untuk ekspor gitu antara dua negara aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga bukan hanya tadi dalam konteks ekonomi dalam
kerakyatan gitu ya. Ya Koperasi Merah Putih ini kan baru mau Iya, dibuat. iya. Tapi Baru secara administrasinya. Tapi ada juga sekarang yang udah mulai beroperasi. Sudah gitu. Karena kan memang targetnya ini harus akhir tahun ini sudah berapa persen lah seperti itu. Ya targetnya kan 30.000 Koperasi Merah Putih untuk di awal kan. Iya. Walaupun sebenarnya targetnya itu ada 81.000. Iya, sekitar 81-82.000. Iya. Namun semua kan rata-rata orang skeptis. Iya. Apakah banyak yang meragukan itu. Negara mampu mengelola ini? Karena yang kita tahu koperasi kan dari anggota untuk anggota. Ya, tapi kan ini konsepnya berbeda. Ya, ini konsepnya berbeda. Kita tunggu makanya. Iya. Namun basically kalau kita lihat fundamentalnya masih aman dan juga tadi mungkin juga sempat kita obrolin bahwa pertumbuhan kita malah naik. Iya, 5,61 versi BPS. Versi BPS. Iya. Jadi kita harus bertanya apakah pemerataan itu juga ada gitu, karena ketika pertumbuhan itu memang naik sesuai dengan targetnya 8% gitu ya, mungkin nggak langsung 8% tapi bertahap. Oke. Namun kita juga akan skeptis juga apakah pemerataan itu juga berkorelasi, karena saat ini Gini ratio kita masih tinggi seperti itu. Iya. Mungkin ini salah satu yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai 5,61% di kuartal 1 ini program MBG mungkin ya salah satunya. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa sekitar 231 triliun sudah digelontorkan. Iya. Dari 335 triliun. Iya, itu tentunya masuk ke dalam ekonomi kerakyatan. Namun sekali lagi akan selalu ada efek-efek yang bersinggungan. Contohnya mungkin karena MBG ini kan dari dapur ke dapur, mungkin pedagang-pedagang kita yang biasa berdagang di sekolah ini juga akhirnya kan juga kita tahu sama-sama lah kenyataannya mungkin konsumennya tidak lebih banyak lagi dibanding zaman dulu seperti itu. Namun overall karena suntikan dana yang masuk ke dapur-dapur yang kemudian itu ke desa-desa dan segala macam itu memperkuat dari ekonomi kita. Ya artinya memang dengan adanya program MBG ini itu mendorong adanya sirkulasi ekonomi di daerah-daerah itu berjalan dengan baik dan itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana nantinya ketika misalnya KMP itu berjalan dengan masif, tata kelolaannya bagus, bisa jadi apa yang kemudian ditargetkan oleh pemerintahan hari ini soal pertumbuhan ekonomi targetnya 8% itu bisa terrealisasi. Jadi gini, kadang orang-orang bertanya apakah 8% itu adalah hal yang realistis. Bagi saya, pertumbuhan 8% itu adalah hal yang sangat realistis. Kalau kita bandingkan dengan Cina dan India, kita kan sama-sama negara besar. Iya, negara berkembang. Iya, negara berkembang. Dan mereka mampu lebih daripada itu, 2 digit untuk pertumbuhan ekonominya. Jadi kenapa kita jadi worry untuk 8% aja itu kategori sedikit seperti itu. Iya. Dengan kandungan sumber daya alam yang kita punya. Betul sekali. Kan sejauh ini pemerintahan Presiden Prabowo ini proses untuk bagaimana membangun hilirisasi. Nah, kebetulan Mbak Elisa ini kan pernah menulis buku Nikel Indonesia, kunci perdagangan internasional. Nah, gimana nih soal sumber daya alam kita khususnya soal nikel? Waduh, kalau ngomongin nikel hari ini takut nih sama Kanda Bahlil. Panglimanya. Nah, oke lah. Menteri SDM hari ini adalah Kanda Bahlil. Tetapi bukan berarti kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan itu semuanya harus dijustifikasi. Ya, yang perlu dijustifikasi yang kita objektif. Ketika itu pro terhadap rakyat, oke kita dukung. Tetapi ketika itu tidak atau bertolak belakang dengan rakyat, ya kita perlu untuk mengoreksi. Nah, bagaimana seorang pakar nikel perdagangan internasional terkait dengan kondisi nikel kita hari ini? Oke, saya melihatnya bukan hanya hari ini. Karena ketika kita melihat Indonesia itu tidak bisa berkaca dalam 1 tahun saja. Tapi bagaimana dia berprogres. Kita melihat di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tidak ada pelarangan. Kemudian di tahun 2018 ke 2019 ada pelarangan yang namanya ekspor or-nikel. Gitu. Dan di tahun 2019 ketika peraturan Menteri SDM nomor 19 atau 51 itu dikeluarkan, terjadi gonjang-ganjing dunia. Ini mungkin akan kita masuk ke topik kita gitu. Bahwa ini yang akhirnya membuat Indonesia akhirnya memiliki taring. Karena seorang Jokowi
yang dari desa katanya, dari Solo, mampu melarang perdagangan ekspor ore, nikel gitu ya. Dan karena dilarang, ini kemudian hilirisasi tumbuh. Artinya apa? Pada saat itu bukan dilarang benar-benar 100%, tapi mentahnya nikel yang kadarnya di bawah 1,7 itu tidak boleh diperdagangkan. Yang boleh diperdagangkan adalah kadar-kadar yang tinggi. Yang di atas 1,7, 1,8 atau 2 kadar 2 itu bisa diperdagangkan. Kalau yang nggak diperdagangkan itu dibawa kemana? Itu kan bisa jadi bahan, ibaratnya turunannya banyak banget, Pak. Jadi dari nikel ini gitu ya, dari nikel itu bisa ada sekitar 230.000 produk turunan. Salah satunya apa? Yang banyak banget ya? Ya, sendok. Iya. Terus kemudian HP kita pasti ada nikelnya. Pokoknya yang mengkilap-mengkilap atau mengkilap-mengkilap itu ada nikelnya, karena itu dia merupakan lapisan dan banyak salah satunya EV. Saya ingin berbicara bahwa tahapannya itu memang sangat terasa hari ini, dimana kita memang mendapatkan value added seperti apa yang kata Pak Luhut bilang gitu ya. Bahwa beliau mengatakan value added-nya bisa sampai bukan lagi 10-20 lagi, tapi 30 kali lipat value added. Dan memang itu terjadi. Sehingga memang pemasukan Indonesia dari ekspor nikel ini menjadi lebih tinggi seperti itu. Dan kalau hari ini kalau kita lihat, mungkin ini adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah kita terkait pelarangan ekspor ore nikel. Yang tadinya kita itu di tahun 2008 itu hanya sekitar 20-30 smelter, sekarang udah 90 hampir 2018 atau 2018 cuman sekitar 30 smelter. Sekarang itu sudah sampai mungkin 90 atau 100 smelter. Jadi sangat sangat perkembangannya sangat luar biasa. Bisa kita lihat kan bahwa dilarangnya itu per 1 Januari 2020. Tapi permennya sudah 2019. Dan kemudian karena itu sampai detik ini smelter yang tadinya cuma hanya 30 smelter sampai detik ini udah mungkin udah 100 smelter seperti itu. Jadi memang Anda bayangkan di smelter terjadi pemurnian, bukan cuma tanah aja seperti itu atau nikel ore aja, tapi sudah jadi pemurnian dan value added-nya lebih meningkat. Nah inilah yang kemudian kalau misalnya ditanya nikel hari ini baik-baik saja, ya mungkin baik-baik saja, tapi untuk bagi produsennya atau mungkin sellernya atau tradernya gitu. Ini kan kebijakan Pak Bali hari ini adalah membuat RKB itu 1 tahun, tadinya 3 tahun, sekarang 1 tahun ini yang dimasalahkan sebenarnya. Itu jadi itu menurut para trader ataupun produsen lah, khususnya untuk smelter ini kurang bisa disebutnya kurang memberikan dampak positif ke seller, pengusaha, seller kayak gitu. Produsen, lebih ke produsennya. Karena setiap tahun itu harus ganti RKB, dan itu kan untuk nunggu di ACC RKB itu juga cukup lama ya, misalnya 2 bulan 3 bulan seperti itu. Ya Indonesia itu kan penyumbang nikel terbesar di pasar global internasional ya. Betul, di dunia. Pertama. Memiliki kandungan terbesar, kemudian penyuplai. Hari ini penyuplai pertama. Tapi memang ada kajian yang mengatakan bahwa ketika misalnya kita mengeksplorasi besar-besaran yang kondisinya hari ini dan sebelum-sebelumnya, jadi kandungan nikel kita itu bisa hanya bertahan 7-10 tahun ke depan. Karena kan yang mayoritas hari ini yang dieksplorasi tambang-tambang nikel kita ada di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulteng, Sulsel, yang mayoritas sekarang Maluku Utara lah. Maluku Utara. Nah, dalam artian bahwa ketika itu nggak dibatasi over produksinya, maka kita ke depannya lambat laun akan habis yang hanya bertahan maksimal 10 tahun gitu. Betul. Yang namanya ekstrak gitu ya, yang dari alam tentunya akan punah juga. Namun kita tahu bahwa penelitian mengatakan cadangan kita masih sangat besar. Saya pikir mungkin masih sekitar 20-30 tahun lagi berdasarkan penelitian yang lebih dalam lagi. Namun memang kalau misalnya diproduksi secara massal dan masif gitu ya, ini memang yaitu ketakutannya 7 tahun udah habis.
Makanya pemerintah buru-buru membangun hilirisasi itu. Oke. Jadi kita nggak cuma menjual yang mentahnya saja, tapi bagaimana produk turunannya itu berhasil di Indonesia dengan terbukti pemerintah menego terus Tesla atau apa namanya produsen-produsen mobil EV untuk ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, makanya itu kalau kita mengamati atau memperhatikan hilirisasi industri nikel per hari ini seperti apa progresnya? Ini jauh luar biasa progresnya, Pak. Bahkan bisa disebutkan Indonesia telah berhasil untuk menghilirisasi dari nikel ini. Namun yang tadi mungkin ya, kalau progres tadi saya bilang bahwa ini sangat luar biasa. Namun memang ada set efek yang Bapak tadi katakan bahwa bisa jadi 7 tahun. Tahu nggak kenapa Cina itu juga memiliki kandungan nikel yang besar? Dan kenapa hari ini smelter-smelter di Indonesia itu dipenuhi dengan Cina? Karena memang teknologi yang tercanggih di dunia hari ini untuk pemurnian nikel adalah di Cina. Cina juga memiliki kandungan nikel yang besar. Tapi ingat, dia tidak mengeluarkannya hari ini. Dia menunggu harga tinggi. Berarti luar biasa strategi Cina ini. Jadi kandungan nikel kita ini yang kemudian coba untuk dihabiskan ketika misalnya suatu saat mereka bisa untuk mengeluarkan, dan ya pasti kita udah tertinggal sangat. Ya itulah pentingnya pemerintah sebagai regulator, dia mengawasi berapa kuota yang bisa diproduksi oleh para penambang-penambang kita, seperti itu. Karena sekali lagi itu bolanya ada di Kementerian SDM, seperti itu. Berarti lagi-lagi Kanda Bahlil. Kanda Bahlil lagi. Tapi saya rasa Kanda Bahlil cukup bijak. Mungkin itu ya kenapa sekarang RKB-nya dijadiin 1 tahun, walaupun ya produsen-produsen kelimpungan nih 1 tahun kan kayak ya belum selesai untuk produksi, bikin lagi RKB-nya. Kemarin-kemarin kan udah berhasil untuk 3 tahun per 3 tahun, tapi entah kenapa sekarang berubah lagi. Tapi yang menarik juga kebijakan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo, Kanda Bahlil sebagai Menteri SDM itu mencabut banyak IUP loh. Iya betul. Ada 190-an IUP yang dicabut. Nah kemudian juga selain itu ada Satgas PHK. Betul. Penertiban kawasan hutan PKH. PKH. Iya, penertiban kawasan hutan tuh, dan juga ada banyak yang yang ditertibkan itu tambang-tambang nikel tuh. Pertanyaannya, habis ditertibkan dikasih ke siapa? Nah itu tadi sempat membahas soal Agrinas kan? Iya. Agrinas Nusantara ya? Agrinas Nusantara. Ada Agrinas Palma. Agrinas kan ada Palma. Pangan, Palma. Nah, iya kan? Iya betul. Yang sawit. Yang sawit. Ya mungkin nanti direklamasi jadi sawit. tapi menurut saya pertanyaan mendasar adalah setelah dicabut-cabutin, ini akan kemana? Nah itu pertanyaan. Siapa yang mengelola? Apakah benar-benar transparan juga? Iya. Kita nggak pernah tahu. Nah itu pertanyaan kritisnya tuh. Itu pertanyaan kritis yang mungkin bisa dijawab nextnya gitu. Yang bisa diundang lagi kementeriannya. Iya. Tapi kan memang waktu itu Pak Presiden, Pak Prabowo langsung bertanya kan, bisa nggak 2 minggu lama? Bisa nggak seminggu? Bisa nggak berapa hari gitu kan? Harus selesai diurus untuk IUP dan segala macamnya kan? Ya sekarang Pak Prabowo memang sangat tegas untuk itu sih. Semua tidak pandang bulu untuk itu. Itu perlu kita apresiasi mungkin? Ya, itu sangat perlu diapresiasi karena selama ini kan mungkin masih ada ya under table dan segala macam. Tapi hari ini kayaknya Pak Prabowo mungkin udah berkecukupan ya. Ya jadi, pastilah kalau berkecukupan pasti berkecukupan. Jadi menurut saya memang itu adalah salah satu hal yang sangat tegas dari Pak Prabowo ini yang perlu kita apresiasi. Iya. Nah selanjutnya itu terkait dengan kondisi pasar produksi nikel kita, dari hasil hilirisasi gimana penerimaan suplai nikel kita di pasar global? Ya kita yang paling membanjiri Pak. Membanjiri. Semua negara itu memang dari Indonesia. Walaupun mungkin memang ada Australia, Brazil gitu. Tapi Indonesia yang nomor 1 sampai detik ini. Itu makanya ini akan juga terkait dengan perang dagang gitu. Ketika Pak Jokowi kala itu menyetop ekspor ore nikel, Indonesia memiliki taring di situ. Kalau kita bisa sebut adalah sebenarnya kita nih misalnya para pemerhati dari perdagangan internasional
mengatakan benar nggak sih yang dilakukan sama Pak Jokowi? Kok bisa-bisanya seorang presiden itu melarang ekspor secara literal. Artinya di publik dikatakan kita stop ekspor ornikel. Iya. Karena Bapak tahu di dalam peraturan hukum perdagangan internasional di mana Indonesia sudah meratifikasi WTO rules pada Marrakesh Agreement di tahun 1995, itu tidak boleh ada hambatan perdagangan, salah satunya dalam bentuk pelarangan ekspor. Dan seorang bisa disebutnya seorang pemerintah, kepala negara mampu mengatakan itu secara literal. Terus kita bertanya-tanya gitu ya, sebagai seorang perdagangan internasional, dia mengatakan bahwa siapa pembisik presiden sampai dia secara literal mengatakan itu. Karena ini akan mempengaruhi itu, tapi mungkin ini sentimen pasar global ya. Sentimen pasar global dan itu melanggar peraturan WTO rules. Iya. Gitu. Tapi Presiden Jokowi berani untuk berstatement seperti itu. Yep. Dan itu masih dilanjutkan dengan Presiden Prabowo hari ini? Karena Presiden Jokowi melakukan strategi buying time. Oke. Dia melarang untuk meningkatkan menumbuhkan ekosistem hilirisasi nikel di dalam negeri. Karena kita lihat Pak Jokowi kan pedagang. Dia tahu bahwa nikel ini value added-nya gede nih. Kalau saya nggak ngelakuin sesuatu mungkin ya akan jadi barang murah, tapi dengan mungkin the instingnya Pak Jokowi, beliau melakukan itu dan memang sekarang berhasil ya. Berhasil karena memang sampai kan negonya adalah pabrik-pabrik EV ke Indonesia kan, seperti itu. Iya. Tapi memang kalau dalam konteks perdagangan internasional dalam WTO rules, Indonesia bersalah. Tapi namanya hukum internasional kan nggak mengikat. Hukum paling kena sanksi-sanksi sedikit lah. Ya, sanksi-sanksi sedikit, apalagi sekarang disebutnya appellate body atau badan banding WTO itu sekarang lagi vakum. Jadi lebih buying time lagi untuk sampai tingkat putusan itu butuh waktu 7 tahun satu case. Satu case 7 tahun. Satu case, ya. Di tingkat banding ya. Kalau di tingkat pertama itu panel namanya. Panel itu kan dari kita digugatnya 2019, selesai di 2021. 2022 ya. Nah, itu selesai tuh di 2022 udah selesai dan itu kan butuh waktu juga berapa? 2019, 2020 sampai 2 tahun untuk sampai di tingkat pertama. Nah, untuk banding itu 7 tahun. Nah, dengan adanya vakumnya hakim di appellate body gitu ya di tingkat banding, ya tentunya lebih dari 7 tahun. Dan itu sebenarnya menguntungkan Indonesia. Itu sangat menguntungkan Indonesia. Makanya hari ini gitu belum ada sanksi apapun yang Indonesia terima kecuali ya sentimen negatif terhadap diplomasi Indonesia dengan EU karena waktu itu ya di tahun 2019 EU adalah pembeli atau buyer yang paling utama dari Indonesia. Jadi yang menggugat Indonesia itu EU. Berarti paling penurunan ini aja, penurunan supply ke EU ya? Iya. Tapi ingat ada sekitar berapa juta ton pada saat penutupan ekspor ornikel itu keluar ke Cina. Ini menggulik. Tapi ini nggak boleh. Ini menarik, tapi saya nggak mau mengekspos ini gitu. Ini cuma buat trigger aja. Oke. Pada saat penutupan itu ada yang keluar gitu. Iya, ini biasalah. Yang namanya praktek di lapangan kan susah ya dengan kebijakan di atas gitu. Ya selama itu menguntungkan Indonesia dalam konteks kepentingan nasional ya nggak jadi masalah. Kalau itu dalam konteks memang negara yang melakukan. Kalau itu cuma ilegal dan beberapa oknum saja yang mendapatkan keuntungan. Iya betul. Ya jangankan itu. Dunia internasional banyak juga kan yang membenarkan serangan Amerika ke Iran. Apalagi soal perdagangan yang memang benar-benar menguntungkan kepentingan nasional. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ya aman-aman aja kayaknya. Tapi saya masih melihat dari sisi objektif bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia tetap bersalah. Iya, dalam konteks hukum ya. Walaupun kita akan selalu bertanya bahwa ini kedaulatan kita untuk menjual barang atau tidak menjual barang. Tapi juga harus kita ingat lagi bahwa kedaulatan kita menandatangani dari sebuah perjanjian atau tidak.
Saat kita menandatangani sebuah dan itu kan Indonesia terlibat untuk meratifikasi. Iya gitu. Jadi ya tergantung kita mau pakai primat hukum nasional atau primat hukum internasional kan pada akhirnya begitu aja gitu kita menjalankan sebuah negara. Jadi sebenarnya lagi-lagi politik will dari pemerintah kita. Oke. Menarik sih sebenarnya ini ya. Karena kan apalagi sekarang kan ini Presiden Prabowo itu sangat gencar untuk melakukan safari ke luar negeri untuk membangun hubungan berbagai macam sektor dengan negara-negara lain, khususnya di wilayah perdagangan. Iya kan? Gitu. Nah, maksudnya dengan gencarnya pemerintah hari ini membangun hubungan bilateral, multilateral ke luar negeri, yaitu juga berbicara soal bagaimana investasi masuk ke dalam negeri. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dengan bangunan kerjasama yang dibangun oleh Presiden Prabowo, bagaimana peluang kita di pasar global terkait dengan baik itu mulai dari sumber daya alam, baik itu yang tangible maupun intangible pasarkan di luar negeri gitu lah. Kalau misal kita ngomongin pasar selalu terbuka bebas karena rezim hari ini adalah pasar bebas, liberalisasi dengan adanya WTO. Namun yang menjadi uniknya hari ini gitu ya adalah pasar ini sudah berubah jadi alat atau trade weaponization, jadi alat hegemoni dan juga alat geopolitik. Dan itulah kenapa Presiden Prabowo melihat kondisi geopolitik hari ini, dia gencar untuk kunjungan ke berbagai negara. Untuk apa? Untuk mengamankan rantai pasok yang ada. Karena Indonesia masih sangat-sangat bergantung sama impor, mulai dari kedelai kita sebutin aja. Apalagi bahkan kedelai, bawang. Jarum pun itu kita impor. Jadi dengan keadaan perang yang luar biasa, menghentikan Selat Hormuz, di mana di situ ada 2.000 kapal tanker untuk bahan baku minyak tidak bisa keluar, tentunya kan ini akan membuat harga minyak naik dan tentunya Indonesia harus cari produsen lainnya, bukan hanya yang dari Timur Tengah saja. Itu kan yang dilakukan Pak Prabowo hari ini seperti itu. Dan saya rasa bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini untuk safari politiknya ke luar negeri itu adalah untuk memberikan sentuhan-sentuhan Indonesia. Oke, ini menarik nih. Karena sentuhan Indonesia, ingat loh, Pancasila, dan beliau sedang mengangkat ekonomi kerakyatnya melalui kooperasinya. Kalau misal kita memang kilas balik tentang keluarganya Pak Prabowo, itu kan dia dari Banyumas ya. Banyumas pun itu salah satunya. Banyumas itu dekat dengan Purwokerto ya? Banyumas itu kabupatennya, Purwokerto kotanya. Kota kecamatan lah. Kota kecamatan ya. Nah, kalau kita lihat cikal bakalnya memang finansial atau misalnya keuangan ekonomi kan di Banyumas kala itu sangat luar biasa. Gitu. Makanya untuk bagian Jawa bagian selatan, Purwokerto atau Banyumas ini menjadi sentral perekonomian kala itu. Jadi memang jiwa Pak Prabowo ini ekonomi kerakyatan. Kayak gitu. Ya meskipun kalau bicara soal koperasi itu berbeda dengan konsep pada umumnya ya yang kita kenal, misalnya kerangka dari pemikiran Bung Hatta. Karena kan itu bottom up kan. Kalau ini kan top down. Benar ya. Ya ini udah agak beda lagi. Ya, tapi lagi-lagi berbicara soal pasar global hari ini yang memang salah satu tantangan kita itu kita memproduksi dalam negeri, ya bagaimanapun kita harus cinta dengan produk-produk dalam negeri. Tetapi bicara soal bagaimana untuk mengekspornya, standarisasinya misalnya. Kita harus melihat kalau perdagangan internasional ini bukan hanya ekspor tapi juga impor, gitu kan, dua sisi. Kalau kita melihat ke ekspor itu sekali lagi tergantung negara tujuan. Negara tujuan itu mensyaratkan apa terkait ekspor dari bahan baku itu. Ya kita nggak tahu, misal contoh bahan baku gaple, tahu kan, yang sekarang jadi biofuel di China, atau mungkin ya nikel, semuanya kan ada persyaratannya. Jadi tergantung lagi negara penerima dari si ekspor itu. Jadi tergantung lagi negara importirnya itu seperti apa, kayak dan gitu. Negara-negara di luar sana itu butuh berbagai macam komoditas dari Indonesia sebenarnya. Tentunya. Mungkin kita tinggal menggenjot saja
gitu. Dan Indonesia rasa-rasanya justru dengan adanya sebuah WTO rules ini gitu ya, itu bisa mencari celah. Dimana kan kalau kita udah ngomongin tentang WTO itu ada prinsip dasar WTO itu ada salah satunya namanya most favorite nation dan juga ada national treatment. Apa most favorite nation itu adalah dimana kita bisa mengekspor di negara lain dan juga harus diterima. Jadi tidak boleh ada larangan ekspor dan impor. Tapi bagaimana kemudian kita ngomongin prinsip selanjutnya adalah national treatment, di mana sebuah negara tidak boleh memperlakukan bahan dagangan negara lain di negaranya dengan lebih buruk. Artinya perlakuan yang sama ketika barang itu masuk, misalnya contohnya Cina masuk barangnya ke Indonesia, harus diperlakukan sama dengan barang yang ada di Indonesia. Inilah yang orang-orang kadang nggak paham. Katanya kan gini, contoh kemarin tuh ada kalimatnya kayak, tekstil kita lagi meredup nih, tapi kok kita kebanjiran impor. Bener gak? Bener dari ya? Cina lagi. Dari Cina lagi, kok Cina lagi gitu kan? Iya, mulai dari baja lah, tekstil. Iya, dari yang sophisticated sampai yang receh-receh Cina lagi gitu. Karena memang Cina pasar dunia gitu. Bahkan bukan Indonesia aja yang dibanjiri pasarnya Cina, tapi bahkan Amerika, sampai Afrika, Timur Tengah, Amerika bahkan ya. Amerika bahkan dibanjiri pasar Cina sampai akhirnya Trump mengatakan saya naikin nih tarifnya gitu kan. Tapi setelah dia perang tarif, dia datang ke Xi Jinping. Datang ke Cina kemarin. Baru kemarin. 14 Mei kemarin tuh. Iya, 14 kemarin. Dan apa yang dikatakan oleh Trump? Yang dikatakan Trump adalah kita akan membuat hubungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya apa? Artinya kita sangat artinya Amerika menghargai Cina karena dia memiliki hegemoni yang besar melalui perdagangannya. Hegemoni ekonomi. Betul, melalui perdagangannya. Sekarang Cina sudah tidak lagi memakai perang terbuka melalui militer. Tapi yang dilakukan adalah Cina adalah setiap sendi-sendi bahan bakunya dari Cina, gitu kan? Jadi ini yang kadang-kadang mungkin masyarakat belum paham bahwa sebuah negara tidak boleh melarang ekspor ataupun impor. Karena ketika dia melarang itu bisa digugat ke WTO. Melalui apa? Di situ ada namanya lembaga penyelesaian sengketa namanya Dispute Settlement Body WTO. Gitu. Jadi orang-orang kan yang selalu bilang gini, ya udah stop aja impor dari Cina. Oh, nggak bisa gitu. Karena kita sudah menandatangani namanya Marrakesh Agreement. Kecuali kita cabut dari keanggotaan kita dari WTO, barulah kita selesai. Kita nggak bisa, kita nggak perlu impor-impor lagi. Tapi kenyataannya hari ini dunia nggak kayak gitu. Karena semuanya saling interdependensi. Saling ketergantungan satu sama lain. Betul, sama sekali. Dan yang menariknya hari ini adalah kita bisa lihat adalah ekonomi Warcraft. Artinya apa? Hari ini kita nggak ngomongin tentang perdagangan internasional sebagai hal yang untung atau rugi. Sekarang adalah bagaimana perdagangan ini menghasilkan hegemoni politik dan geopolitik gitu. Yang pada akhirnya apa? Kita akan berkoalisi sama sekutu kita. Itu yang bisa orang-orang bilang bahwa dia kok nggak membeli ke negara yang lebih murah. Oh, udah bukan kayak gitu hari ini. Dulu kayak gitu. Yang lebih murah dan lebih cepat didapatkan lah itu yang kita beli. Tapi hari ini adalah mana temen gue nih untuk ngamanin hegemoni gue. Gitu. Ini lagi-lagi bicara soal kepentingan nasional. Betul. Nah, tapi kemudian ketika misalnya kita berbicara soal the economic weapon, nyambung tadi yang dijelaskan terkait dengan bagaimana Amerika Serikat mengencangkan sabuknya dengan Cina, bicara soal kerjasama ekonomi, selain bicara soal kerjasama politik ya, terkait dengan kondisi di Timur Tengah. Nah, kalau misalnya kita ini ya merujuk pada penggunaan instrumen ekonomi, itu kan sanksi dalam hukum perdagangan internasional ya. Ada sanksi, tarif, kontrol ekspor, pembatasan investasi, dan manipulasi mata uang. Nah, oleh negara adidaya. Negara-negara adidaya ini kan kita bisa melihat siapa-siapa aja. Ya salah duanya itu adalah Amerika dan Cina. Betul. Iya kan? Nah, jadi mereka itu melakukan itu untuk mencapai tujuan geopolitik dan keamanan nasional mereka.
tanpa konfrontasi militer secara langsung. Itulah yang kemudian digunakan oleh Cina kan. Begitupun dengan Amerika, datang baik-baik ke Cina, berbicara ini ngobrol lah bicara soal bagaimana nih hubungan kita selanjutnya, khususnya bicara soal ekonomi. Dan satu lagi, mungkin gimana? Nah, jadi the economic weapon, senjata ekonomi ini kan dipopulerkan oleh Nicholas Mulder. Nah, yang melacak asal-usul sanksi ekonomi modern pasca Perang Dunia I. Nah, tetapi kan ada yang kemudian membenturkan geoekonomi versus geopolitik. Nah, walaupun sebenarnya itu kan saling mengait satu sama lain tuh, geoekonomi dengan geopolitik. Ya, jadinya geostrategis kan. Nah, pergeseran paradigma di mana batas-batas geopolitik ini dipertahankan dan diperluas menggunakan kekuatan penetrasi ekonomi dan penguasaan rantai pasok global atau supply chain supremasi. Gitu. Betul banget. Jadi memang hari ini adalah siapa yang menguasai rantai pasok global, disitulah dia yang menguasai hegemoni politik itu. Dan negara yang menguasai itu? Dan negara yang menguasai hari ini adalah dua dikdaya itu. Dan Cina adalah pasarnya dunia. Ya. Selain jumlah penduduk yang sangat besar. Dan mungkin kalau kita lihat apa yang dilakukan Trump hari ini, karena Trump sedang membuat negosiasi dengan Iran, apa yang dia lakukan, dia langsung terbang ke Cina. Karena dia tahu bahwa nanti pemimpin Iran datang ke Cina seminggu setelah Trump akan datang. Jadi ibaratnya apa? Amerika minta bantuan nih ke Cina nih. Karena Cina memang memiliki hubungan baik. Kalau nggak salah 60% minyaknya Iran itu dari Cina. Minyaknya Iran tuh minyak Cina dari Iran. Gitu. Dan salah satu hasil kerjasama kemarin Trump dengan Xi Jinping yaitu berbicara soal Cina akan mengimpor atau membeli produksi minyak Amerika. Ya. Hasilnya itu. Salah satunya. Make sense kan? Iya. Make sense kan? Ini ibaratnya saling timbal balik gitu. Dia minta tolong, tapi ya udah nih, apa nih yang bisa seperti itu, kayak gitu. Karena memang tujuan Trump dan Cina pun minta, ya udahlah Selat Hormuz dibuka aja lah. Tapi ada yang menarik lagi dari pertemuan dari Trump dan Xi Jinping ini, masalah Taiwan. Kalau kita ngomongin Taiwan apa sih gitu? Taiwan itu adalah negara penghasil semikonduktor chip terbesar di dunia. Dan ini dulu adalah pecahan dari Cina. Iya kan? Dan sampai hari ini Cina masih menganggap bahwa Taiwan itu bagian dari Cina. Dan Amerika menganggap ini bagian dari Amerika sebagai negara satelitnya di Asia Pasifik. Betul sekali. Dan karena itu Trump kan melarang yang namanya ekspor semikonduktor atau chip-chip yang lebih canggih seperti yang chip dengan nanometer tuh 3 nanometer itu tidak boleh dikirim atau ibaratnya teknologinya tidak boleh dikasih tahu oleh ke Cina gitu. Jadi kalau misalnya kenapa? Karena chip-chip ini kan yang kita tahu bahwa buat jet tempur kayak F-35 itu semuanya menggunakan chip-chip dan itu Nvidia. Dan bahkan di dalam pertemuan kemarin yang bersama Trump bilang saya bersama 30 pengusaha terbaik dunia gitu kan. Sebenarnya Nvidia Jason Huang itu tidak masuk dalam daftar list itu. Tiba-tiba dia ditelepon dan ketika di Alaska mereka jadi satu rombongan seperti itu ke Cina. Dan kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini menarik kalau kita ngomongin gimana nih supply chain-nya, karena hari ini terkait teknologi yaitu semikonduktor, terus kemudian AI, siapa sih menguasai? Amerika. Walaupun di Cina keluarin DeepSeek gitu ya, dengan dia mengeluarkan sekitar 75 miliar rupiah ya, 75 miliar rupiah dia bisa menghasilkan DeepSeek, katanya begitulah ya. Nah kita nggak tahu. Nah ini menjadi menarik dengan negara satelitnya Taiwan ini, dan dengan juga kemampuan Trump menjaga keamanan di Taiwan ini. Karena kalau misalnya Cina menghegemoni juga Taiwan atau bukan menghegemoni, dia menjajah dan kemudian kapal perangnya masuk ke dalam Taiwan, udah otomatis ini kan pusat ibaratnya salah satu pendapatan terbesarnya Amerika adalah high teknologi ini di Taiwan ini. Seperti itu. Makanya dia amankan. Dia mau sombong kemarin kan dia mau sombong tarif Cina seperti ini, tapi nggak bisa karena Taiwan di situ.
Taiwan di situ. Kan Amerika sudah siap kapal perangnya di situ. Iya kan Kayak memang gitu. ini pangkalan 7 ya. Iya gitu. Jadi makanya kayak kita nggak bisa menjadi disebutnya musuh, tapi kita bisa bermitra gitu kan. Iya. Apalagi kita ketahui bahwa background Trump ini adalah pebisnis. Iya. Jadi yang di kepalanya itu adalah bisnis. Ibaratnya gertak-gertakan lah. Iya, ya. apa yang dilakukan Trump selama ini baik itu secara politik, secara militer di dunia internasional itu kembali lagi ke ekonomi Amerika. Ekonomi Amerika atau bisnisnya para elit. Bisnisnya para elit. Untuk menjaga ya kan, betul. biar nggak kok jadi Taipannya Cina yang kaya ya, Taipan gua enggak. Makanya kalau dalam hubungan internasional kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump itu dibenarkan aja. Iya, dibenarkan kan aja. dalam perspektif realis. Nah, begitupun dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Prabowo selama ini, safari ke luar negeri, membangun hubungan kerjasama dengan berbagai macam negara, itu adalah hal-hal yang wajar untuk bicara soal kepentingan Indonesia, national interest di situ, kan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Trump hari ini ya, saya kira itu bicara soal kepentingan nasional Amerika. Makanya ya saya sih kadang-kala bertanya kenapa orang banyak mengkritisi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di luar negeri. Iya. Atau gimana? Atau memang ada yang perlu kita kritisi atau dikoreksi dari kebijakan luar negeri pemerintahan hari ini? Nah, mungkin membalancekan selain balance-nya gini, jangan hanya kunjungan ke luar negeri yang diperbanyak, tapi kunjungan ke daerah-daerah juga diperbanyak. Jadi kan masyarakat juga bisa menilai. Kenapa sih presiden kita hari ini ke luar negeri terus, tapi ke daerah kurang gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Dan saya juga bukan orang dalam pemerintah ya, Pak. Saya berusaha objektif di sini ya kan. Saya berusaha karena menurut saya gini, rakyat bisa menilai. Iya. Dan kita nggak boleh juga mengesampingkan kritik-kritik yang di bawah akar rumput ini kan, gitu. Namun memang hari ini pemerintah khususnya presiden harus mengambil alih diplomasi luar negeri. Karena memang yang dinilai itu adalah kepala negaranya. Ketika kepala negara itu datang ke sebuah negara itu sangat dihormati, beda dengan cuma sekelas menteri, begitu kan? Iya betul. Itulah yang dilakukan Presiden Prabowo. Bahkan Presiden Prabowo kalau ke luar negeri itu kan banyak beberapa menterinya itu yang mendampingi. Terakhir kemarin ke Filipina misalnya. Kemudian ada Kanda Bahlil juga kan di sana tuh. Iya betul, ada Kanda Bahlil lagi. Ini kan bicara soal energi, bicara soal minyak. Apalagi kita ketahui bahwa Filipina sebelumnya ketika panas-panasnya perang di Timur Tengah, Amerika Israel versus Iran, di Asia Tenggara yang mengalami krisis energi, darurat energi itu siapa coba? Filipina. Kenapa? Karena Filipina itu secara produksi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri itu 90% impor. Batu bara, kemudian listrik. Nah, beda dengan Indonesia, kita punya batu bara, punya nikel, banyak sumber-sumber energi kita sebenarnya, minyak. Kita sudah mendiversifikasi energi-energi kita itu sudah banyak karena memang sudah ada peraturan terkait energi baru dan terbarukan. Mungkin undang-undangnya belum, tapi perpres itu kan sudah ada gitu, di mana pemerintah meminta sampai di tahun 2030 paling tidak 30% sumber listrik kita adalah energi baru dan terbarukan. Dan itu kan yang dilakukan juga sebelumnya oleh Pak Jokowi di Waduk Cirata. Di situ ada panel surya dan juga ada PLTA gitu. Jadi memang Indonesia memang cepat juga nih lajunya, tapi dengan tuntutan Indonesia yang dimana dunia hari ini harus net zero energi di tahun 2060 gitu, kayaknya memang masih kurang gitu. Sangat ya. Masih kurang, masih jauh. Tapi paling nggak Indonesia bertahap untuk menuju ke sana. Iya, menuju ke sana. Nah, pertanyaan selanjutnya soal produksi produk dalam negeri, Maung. Kan sempat kemarin tampil di KTT ASEAN kan. Nah, kira-kira gimana nih pangsa pasar dari mobil hasil produksi Pindad nih? Kalau menurut saya pribadi itu sangat unik ya. Kalau rata-rata presiden itu kan pakai mobil anti peluru dan dari buatan Eropa gitu kan. Dan Pak Prabowo dengan hari ini berani menunjukkan produk Indonesianya, produk dalam negeri. Itu adalah salah satu langkah pencitraan dan juga suatu bentuk kebanggaan terhadap buatan anak negeri sendiri kayak gitu.
Jadi menurut potensinya di luar negeri? Potensinya itu sangat besar, Pak. Karena berarti tinggal gimana untuk memproduksi secara massal di dalam negeri ini. Bukan hanya memproduksi, bagaimana menjualnya kan, marketingnya kan. Marketing di militer kan sebenarnya Indonesia itu banyak diminati alat-alat alutsista dari negara-negara ibaratnya Afrika dan segala macam. Tinggal bagaimana mengepus dan memberikan subsidi. Subsidi dari tadi produsennya Pindad. Subsidinya gini, sekali lagi mungkin aku kasih tahu bahwa subsidi itu nggak bisa langsung yang subsidi dengan bantuan uang tunai atau pendanaan secara langsung, nggak bisa. Karena itu akan, walaupun ini Indonesia dan ini produk dalam negeri Indonesia, sekali lagi setiap produk yang ada di sebuah negara tidak boleh diperlakukan berbeda. Artinya tidak boleh ada non diskriminasi. Ibarat tidak boleh satu produk pun didiskriminasi ketika kita sudah menandatangani perjanjian multilateral seperti Marrakesh Agreement atau WTO itu. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika pemerintah ingin membangun pabrik di Indonesia, lakukanlah subsidi. Subsidinya subsidi umum, bukan subsidi langsung dalam penyuntikan dana, karena itu akan subsidi umum itu gimana? Contohnya listrik. Listrik dan kemudian juga alat-alat mungkin ya kita mungkin butuh dalam pembuatan itu kan ada bahan-bahannya, panel-panel untuk mobil atau segala macam, itu dibuat murah harganya. Dengan cara apa? Dengan produsen dari alat-alat tersebut dikasih subsidi juga listrik atau mungkin subsidi air dan segala macam. Jadi itu adalah subsidi yang umum. Karena kalau ketika pemerintah memberikan subsidi secara langsung, apa yang dilakukan adalah kejadian seperti mobil Timor. Itu kan digugat dan kita kalah. Walaupun konteksnya bukan subsidi ya, konteksnya Indonesia ibaratnya memakai Korea lah, ibarat kayak gitu. Tapi dalam konteks ini kalau pemerintah kita tidak berhati-hati dalam bagaimana subsidinya, itu bisa digugat di WTO lagi. Dan itu bermasalah lagi. Itu bermasalah kayak gitu. Walaupun butuh waktu yang lama ya. Butuh waktu yang lama ya. Yang terakhir terkait dengan statement Presiden Prabowo di pidatonya kemarin, yaitu menyinggung soal kenaikan dolar, bahwa ya di desa-desa ini kan nggak menggunakan dolar. Nah ini banyak yang mengkritisi karena ya ada persepsi yang mengatakan bahwa ya walaupun masyarakat di desa-desa tidak menggunakan mata uang dolar, bahkan mereka ini memegang aja pun juga enggak kan itu. Nah bagaimana soal itu? Karena bagaimanapun juga ya ketika rupiah melemah, ya pastinya itu akan berdampak ke barang dan jasa yang juga digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke gitu. Menurut saya adalah Presiden Prabowo dalam hari ini harus berhati-hati untuk berkata-kata. Gitu. Karena kita tahu bersama bahwa efek dolar meningkat itu sehari-hari tentunya itu berdampak. Contohnya untuk alat tukar saja. Misal saya kuliah dengan mata uang dolar, bayarannya yang tadinya cuma 16.500, sekarang udah 17.000, itu kan naik 1.000. Itu berpengaruh terhadap untuk saya pribadi gitu, itu sangat berpengaruh. Di EU Business School? Ya, karena mungkin nilainya sekitar 10.000 gitu. Jadi 10.000 USD kan juga lumayan, 10.000 USD kalau misalnya itu naik. Itu jadi berarti 10.000 itu bisa nyampe 170-an juta ya? Iya, itu jadi maksudnya saya ingin mengatakan bahwa hati-hati karena memang itu rasa efeknya kan bukan cuman Indonesia, kan gak cuma rakyat desa kan. Iya. Indonesia kan semua halayak Indonesia ya 245 juta atau berapa 200 juta penduduk Indonesia itu merasakan efeknya seperti itu. Tapi yang paling terdampak itu sebenarnya masyarakat menengah ke atas yang sering ke luar negeri, kemudian yang biasa menggunakan alat tukar dolar sebagai mata uangnya. Atau yang biasa membeli brand-brand luar negeri kan? Kalau kita iya kan? Impor kita kedelai pakai dolar. Iya, pasti berdampak. Berdampak? Iya. Kedelai itu untuk apa? Tahu, tempe. Dimakan sama siapa? Ya ibaratnya itu hal-hal yang simpel sih. Iya. Makanya yang saya lakukan adalah
ya hati-hati aja untuk berkata-kata karena menurut saya ketegasan Pak Prabowo ketika menyuruh Pak Bahlil untuk melakukan cabut izin IUP yang nggak jelas itu gitu, itu udah luar biasa. Tapi kemudian akhirnya blunder sendiri gitu. Apalagi soal kebijakan BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi kan, itu kan sangat luar biasa respon positif dari masyarakat. Betul, itu kan sebenarnya udah keren banget nih, jatuh lagi kan. Tapi menurut saya memang kenaikan dolar itu sangat berdampak karena mau gimana pun 80% alat tukar dunia hari ini bergantung pada dolar. Walaupun negara-negara misal seperti BRICS itu sudah mengatakan bahwa enggak, kita mau pakai mata uang lokal. Tapi yang kenyataan yang terjadi adalah di dunia hari ini 80% tetap pakai currency-nya USD. Jadi memang sangat perdagangan dalam hari ini ya semua sangat berimbas, apalagi pelemahan ini terhadap rupiah Indonesia berimbas. Secara keseharian ya itu sangat berimbas. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah yang sering ke luar negeri itu jalan-jalan itu sangat berpengaruh? Karena menurut saya yang bisa jalan-jalan ke luar negeri yang kaya. Hanya segelintir orang. Segelintir orang dan dia pasti kaya. Makanya dia milih ke luar negeri jalan-jalan nggak ke Indonesia gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang Indonesia, makanan-makanannya, terus minyak dan segala macam itu kan. Ya mungkin itu nggak dirasakan secara langsung, tapi itu kan akan berinfak ya, multiplier effect lah seperti itu. Ya, kan coba untuk realistis gitu loh. Iya kan? Karena saya juga merasakan efeknya kan gitu. Tapi so far kita lihat lah bahwa ketika kita ngomongin perdagangan pasti ada plus minusnya, nggak selalu mulus gitu. Tapi yang pasti adalah political will pemerintah kita harus jelas. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita untuk sekitar ekspor masih stabil dan surplus, bisa dikatakan seperti itu. Tapi hari ini kalau kita lihat konteksnya adalah kita nggak ngomongin lagi untung rugi dari sebuah perdagangan, tapi bagaimana kita bisa menghegemoni suatu wilayah. Indonesia ada potensi untuk menghegemoni satu wilayah? Tentu, sangat Asia Tenggara misalnya? Iya. Kita kan yang menjadi pionir ya kan kalau untuk Asia Tenggara seperti itu. Walaupun mungkin masih bergantung sama Singapura dalam sektor finansial seperti itu, tapi dalam konteks ini kita lebih ngelit kan dibanding yang lain. Vietnam jauh lebih. Ini kita ketika ngomongin Vietnam kan dia berkembang dan bertumbuh. Iya, baik memang di industri otomotif kan? Ataupun di pertanian. Tapi kan menjadi pertanyaan adalah gini, Vietnam itu apa? Otoriter. Dia dengan mudah membuat sebuah peraturan. Dan peraturan itu, nah ini yang membedakan kenapa investor asing lebih tertarik Vietnam daripada Indonesia. Karena Indonesia setiap tahun peraturannya berubah, Pak. Ganti rezim berubah. Jangan rezim, ganti menteri aja berubah permennya. Pusing dong. Pebisnis sudah, misalnya dia invest misalnya chip in udah 100 miliar. Tapi ternyata ganti lagi peraturannya. Ya ini yang membuat hukum di Indonesia akhirnya tidak terlalu ibaratnya investment friendly lah jauh lah gitu. Karena itu ketidakstabilan dari politik dan hukum kita. Nah, artinya memang kita di Indonesia ini ketika berbicara soal stabilitas ekonomi, tentunya itu kan dibarengi dengan stabilitas politik. Nah, tetapi ketika kita melihat kondisi Indonesia hari ini itu kan ada aja hiruk pikuk yang kemudian muncul yang agak baik itu sedikit banyak mengganggu stabilitas politik kita, dan itu pasti berdampak ke stabilitas ekonomi. Tapi pertanyaannya Pak, dengan posisinya Pak Prabowo hari ini, yang dia hampir menguasai seluruh partai gitu ya, harusnya sebenarnya tidak perlu terjadi gejolak yang luar biasa kan? Hanya cuma hiruk pikuk yang masih bisa dinetralisir lah ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya harusnya pertumbuhan Indonesia nih di 8% ini harusnya segera bisa tercapai. Harusnya ya. Karena kalau kita lihat nih benar-benar negara dari Agrinas Palma, dari Agrinas Pangan, ini kan turun tangan semua, dan itu tuh pemerintah loh, bukan BUMN. Apa itu BUMN? Menuju BUMN. Gitu. Jadi sebenarnya ya sekali lagi ya political will-nya seperti apa. Berarti itu yang membedakan antara Indonesia dengan Vietnam ya, terkait dengan political will-nya, kemudian juga sering kalinya berubah aturan atau regulasi yang ada dari kementerian ke kementerian. Ya. Kemudahan berinvestasi di Indonesia kan sangat jauh, Pak. Iya, Ya, perizinannya
Mungkin kita 2 bulan 3 bulan baru selesai. Mungkin di Vietnam tinggal telepon selesai hari itu. Perizinnya terlalu lama dan katanya satu pintu, ternyata kan nggak satu pintu, banyak pintu. One gitu. gate kan, one gate system. Ampun, ini kan senior saya juga nih, kemudian investasi, ampun. Enggak. Tapi memang itulah realistisnya hari ini banyak pebisnis yang lebih memilih Vietnam karena mungkin Vietnam memang sifatnya otoriter kan, satu komando. Jadi memang dia dan juga peraturannya nggak cepat berubah. Dan satu lagi biaya buruhnya lebih murah kan dibanding Indonesia. Seperti itu. Betul sih. Tapi sekarang kan kemarin itu Presiden Prabowo pro terhadap buruh dengan adanya misalnya Kepres 10 tahun 2026, ya kan? Adanya Satgas PHK dan bagaimana pemerintah pro terhadap hak-hak buruh. Itu. Bahkan undang-undang yang perlindungan terhadap ART pun, PPRT itu juga disahkan pada zamannya Pak Prabowo. Memang pro rakyat kecil lah ya. Iya, sangat-sangat pro rakyat. Bahkan juga Perpres peraturan Presiden 27 tahun 2026 itu terkait dengan driver ojol. Nah, tetapi bagaimana dengan para pengusaha-pengusaha ini nih yang punya perusahaan-perusahaan, yang punya aplikator digital online misalnya Gojek, Grab dan lain sebagainya. Ya, kalau saya kan bukan saya penggunanya misalnya. Saya sih senang-senang aja, tapi kan gak berefek juga ke saya, lebih ke drivernya kan, lebih berefek ke driver. Jadi ya mungkin itu untuk meningkatkan kesejahteraan driver-driver. Tapi mungkin kalau bisa kita hitung cost dari teknologinya juga, mereka kan membutuhkan yang luar biasa untuk teknologi ya, walaupun kesannya teknologi itu tidak bernilai, tapi padahal tuh mahal sekali untuk membuat sebuah teknologi seperti itu. Iya. Tapi kan sebenarnya mereka ini udah untung berapa banyak dari tahun ke tahun sampai hari ini kan sebenarnya. Gitu ya. Waktunya untuk walaupun kalau dari 20% turun ke 8%. Laporan keuangannya selalu minus ya. Gitu kan, dari laporan keuangan gitu ya. Gimana ya? Kita bertanya-tanya, sebenarnya saya juga bertanya-tanya kenapa kok setiap tahun minus ya gitu. Apa biar nggak kena pajak atau gimana ya? Tapi kan emang benar kan, itu kan laporan keuangannya selalu minus ya, mungkin kecuali ya Grab ya, aku nggak tahu. Oke. Gitu. Ya kita nggak boleh buka-bukaan banget. Oke, pada prinsipnya adalah bagaimana kita mendukung kebijakan pemerintah ya yang pro terhadap rakyat kecil. Tentu yang pro terhadap rakyat kita dukung, tapi kalau misalnya ini tetaplah kita kritik-kritik lah kalau misalnya nggak pro. Ya tipis-tipis lah. Banyak juga nggak apa-apa sih. Nggak, tapi memang hari ini memang terasa kan pertumbuhan ekonominya dan mudah-mudahan Indonesia nggak masuk ke middle income trap kayak gitu. Saya berharap 8% karena itu kan sangat mempengaruhi kantong kita juga kan. Dengan semakin banyak perputaran uang. Jadi selain mempengaruhi kantong kita juga, kita sebagai anak bangsa bangga gitu loh. Iya, betul. Bagaimana kita mengejar negara-negara maju yang udah 2 digit ya. Iya, benar. Ya kan, apa bedanya Indonesia dengan India misalnya? Oke, secara jumlah penduduk mereka jauh lebih banyak kan, lebih besar. Tetapi secara sumber daya alam, sumber daya manusia, kita nggak kalah jauh. Kita nggak kalah. Tapi bagaimana kemudian kita mengelola sumber daya itu? Iya, itu dia. Lagi-lagi bicara soal political will. Political will dan political order. Betul. Katanya Fukuyama kayak gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Jadi closing statementnya? Closing statementnya? Ini terkait Amerika atau terkait apa? Terkait dengan ekonomi politik, perdagangan internasional, dan hubungannya dengan Indonesia. Hari ini Indonesia harusnya bisa memainkan perannya dalam segi ekonomi politik. Kenapa? Karena ketika Indonesia bisa memainkan perannya khususnya di dalam perekonomian di luar negeri dengan adanya perdagangan internasional, tentunya Indonesia bisa menghegemoni suatu bangsa. Dan ini juga akan membuat bargaining position Indonesia di tingkat dunia menjadi lebih kuat seperti itu dan memiliki power yang luar biasa. Oke, jadinya kita memiliki the economic weapon. Betul. Senjata ekonomi kita di panggung internasional. Ya, semoga ya. Semoga menteri-menteri kita
tidak hanya menari tapi juga menganalisis dan memberikan dampak yang benar-benar terasa oleh rakyat. Karena ketika kita tidak menguasai perdagangan internasional dan tidak menguasai peraturannya, kita akan terjebak dan hanya di situ-situ aja berputar. Gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang perdagangan internasional khususnya untuk Indonesia hari ini, Indonesia harusnya bisa memainkan perannya di tingkat global. Kenapa? Kita sudah memiliki semua sumber dayanya, tinggal bagaimana pemerintah kita bisa memperlebar sayap-sayapnya di tingkatan internasional. Tentunya pemerintah harus mempelajari lagi, bukan mempelajari, tapi mengimplementasikan peraturan-peraturan internasional dan juga perjanjian-perjanjian multilateral yang sudah disepakati bersama untuk mencari celah bagaimana itu bisa menguntungkan terkait neraca dagang kita. Dan bukan cuma sampai neraca dagang, tapi juga bisa menghegemoni suatu kawasan. Ini yang paling penting karena inilah inti dari economic warfare seperti itu. Luar biasa. Thank you. Oke. Ya, mudah-mudahan Mbak Elisa segera di kabinet. Ya, pasti saja, makasih. Closingnya itu ya. Oke, thank you. Ya. Ini juga makasih buat Reform Syndicate ya. Semoga semakin sukses. Amin. Atas dukungan Mbak Elisa juga. Bisa aja. Oke.